Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Wulandari, jurusan Perbankan Syariah, Lokal A 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Statistik 2 dari dosen pengampu Bapak Jumran. Materi yang ingin saya jelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama, faktorial, yang kedua, permutasi, dan yang ketiga, kombinasi. Baiklah, sebelum memasuki soal dan pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa sih itu faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian dari bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n, yang dimana faktorial itu dinotasikan sebagai n tanda seru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu kombinasi. Kombinasi dalam istilah matematika biasanya disebut kombinatorik, yang berarti himpunan objek yang tidak mementingkan urutan. Kombinasi berbeda dengan permutasi, yang mementingkan urutan objek. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi soal faktorial dan cara penyelesaiannya. Pada slide tersebut sudah terdapat soal dari faktorial yang dimana menanyakan berapakah hasil dari 4 faktorial. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali. Faktorial ditandai dengan tanda seru. Nah, biasanya faktorial dinotasikan dengan n tanda seru, yang dimana n tersebut biasanya diisi dengan bilangan bulat positif atau bilangan asli, yang nantinya akan digunakan di soal permutasi dan kombinasi. Jadi perlu kita ketahui, faktorial itu penting karena nantinya akan diterapkan di soal-soal yang ada di permutasi dan kombinasi. Sebelum kita mengerjakan permutasi dan kombinasi, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana sih cara penyelesaian faktorial itu. Nah, jadi di sini langsung saja saya akan menjelaskan soal dari faktorial. Berapakah hasil dari 4 faktorial? Nah, yang dimana pada slide tersebut sudah terdapat penyelesaian dan saya akan menjelaskan kembali. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, dari 4 kali 3 sama dengan 12, yang mana 12 dikali 2 sama dengan 24. 24 dikali 1 sama dengan 24. Jadi, hasil dari 4 faktorial adalah 24. Nah, cara menghitung faktorial sangatlah mudah, yaitu dengan cara menghitung mundur, yaitu dengan cara mengalihkan nilai yang telah ditanyakan lalu dikali mundur sampai pada bagian 1. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi permutasi dan penyelesaian soal dari permutasi. Nah, pada slide bagian tersebut terdapat soal permutasi. Sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu soal dari permutasi. Pada suatu perlombaan, balap sepeda yang terdiri dari 7 orang akan diambil 3 orang sebagai juara, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Carilah berapa banyak cara untuk menyusun susunan juara yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana sih cara penyelesaian dari permutasi dan soal tersebut? Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan 210 cara. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali, jika ada soal permutasi, itu perlu memperhatikan urutan. Dengan rumus permutasinya yaitu PNR atau NPR. Kedua rumus ini sama-sama rumus permutasi, dan cara penghitungannya pun sama. Nah, sama-sama permutasi. Lalu bagaimana sih cara menyelesaikan soal tersebut? Langsung saja kita masuk pada rumus.
Rumusnya sudah tertera pada slide tersebut. N pi R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, sebelum memasuki jawabannya, perlu kita ketahui dari soal-soal tersebut. Kita perlu mengetahui nilai N dan nilai R pada soal tersebut, yang dimana nilai N adalah jumlah seluruh unsur dari soal tersebut. Jumlah seluruh unsur diketahui 7 orang dan nilai R adalah 3 orang. Nah, langsung saja kita masukkan rumus. Lalu, kita masukkan nilai R dan nilai N pada rumus. Nah, jadi N tersebut adalah 7 dan nilai R tersebut adalah 3, yang dimana 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Sebelumnya kita kurang terlebih dahulu bagian bawah dari 7 faktorial. Nah, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, jadi 7 per 4 sama dengan, karena itu faktorial, kita masukkan rumus faktorial, yaitu dengan mengalih mundur. 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 2, dikali 1 per 4 faktorial. Yang dimana 4 faktorial ini adalah 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Dari 7 faktorial dihasilkan 5040. Dan dari 4 faktorial dihasilkan 24. Yang dimana 5040 dibagi 24 sama dengan 210 cara. Nah, jadi seperti itulah cara mencari permutasi. Selanjutnya masuk pada materi kombinasi. Di sini saya akan menjelaskan soal dan penyelesaian dari materi kombinasi. Pada slide tersebut sudah terdapat soal dan jawaban. Nah, lalu saya ingin menjelaskan kembali bagaimana sih cara menghasilkan 35 pada soal tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan kombinasi. Kombinasi lawan dari permutasi, yang dimana soal kombinasi tidak memperhatikan urutan, berbeda dengan permutasi. Permutasi memperhatikan urutan pada soal, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Sebelum menyelesaikan soal tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih rumus dari kombinasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan rumus dari kombinasi. C, NR atau NCR. Nah, jadi kedua rumus tersebut bisa digunakan untuk mencari soal kombinasi atau untuk penyelesaian soal kombinasi. Nah, langsung saja di sini sebelum menjawab soal, kita harus tahu terlebih dahulu apa-apa sih yang ada di dalam soal tersebut. Di dalam rumus, kita perlu mengetahui nilai N dan nilai R, yang dimana nilai N adalah nilai seluruh unsur yang ada di soal tersebut. Diketahui nilai N sama dengan 7 siswa, sedangkan nilai R diketahui 3 siswa, yang dimana di sini kita perlu memasukkan rumus, yaitu rumus dari kombinasi. Rumus dari kombinasi yaitu CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Langsung saja kita masukkan nilai yang diketahui tadi, yaitu nilai N dan nilai R. Lalu kita selesaikan terlebih dahulu dalam rumus C. Jadi nilai N-nya adalah 7, masukkan nilai R 7, dan kita masukkan nilai R-nya adalah 3. Nah, jadi sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 7 kurang 3 faktorial. Sebelum lanjut, kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu 7 dikurang 3, yang dimana 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nilai pada bagian 7 faktorial adalah tetap. Nah, jadi di sana kita masukkan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial, yang dimana 7 faktorial yaitu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 dikali 2 dikali 1 per 3 faktorial. 3 faktorial yaitu 3 dikali 2 dikali 1. 4 faktorial yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jadi kita selesaikan terlebih dahulu 3 faktorial dan 4 faktorial tersebut, yang dimana 3 faktorial adalah 6, sedangkan 4 faktorial menghasilkan 24.
dan 7 faktorial menghasilkan 5040, yang dimana 5040 per 6 dikali 24 menghasilkan 5040 per 144, yang dimana 144 tersebut dihasilkan dari 6 dikali 24. Lalu 5040 per 144 sama dengan 35 cara. Jadi berapa banyak cara pemilihan? Cara pemilihannya adalah 35 cara. Jadi seperti itu cara penyelesaian kombinasi yang ada pada slide tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai materi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Salah hilapnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.